Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan tinjauan artikel A Protocol for Packet Network Intercommunication yang ditunjukkan untuk tugas tinjauan artikel kedua mata kuliah jaringan komputer yang dibawakan oleh Bapak Luhur. Baik, tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami isi dari protokol komunikasi antar jaringan. Oke, sebagai pendahuluan, itu masalah dasar terkait komunikasi jaringan paket switching adalah bagaimana menggabungkan paket switching jika jenis dan jaringan dan settingan jaringan berbeda-beda. Implementasi paket switching berbeda tergantung dari kondisi masing-masing perangkat yang digunakan untuk terhubung ke jaringan. Sebuah gateway dibutuhkan untuk menyelaraskannya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak upaya yang dilakukan untuk mengembangkan desain dan implementasi dari jaringan paket switching. Alasan utama untuk mengembangkan jaringan tersebut adalah untuk memfasilitasi pembagian sumber daya komputer. Pada video kali ini akan membahas rancangan dan filosofi protokol yang dapat melakukan pembagian sumber daya yang berada pada jaringan paket switching yang berbeda. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan fungsi gateway itu sebagai interface antar jaringan dan role-nya pada protokol. Kemudian mempertimbangkan beberapa detail dari protokol, termasuk pengalamatan, formatting, buffering, dan sequencing, dan flow control error. Baik, setiap implementasi individu paket switching akan berbeda-beda tergantung pada beberapa poin berikut. Yang pertama adalah setiap jaringan mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menangani receiver. Yang kedua adalah setiap jaringan dapat menerima besaran maksimal data yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan atau kegagalan transmisi dan kinerja setiap jaringan berbeda tergantung waktu delay untuk menerima, mengirim, dan membawa data. Yang keempat adalah dalam setiap jaringan, gangguan komunikasi itu dapat terganggu dikarenakan hilangnya data pada saat proses transfer. Lalu yang kelima adalah cara memberikan informasi status, deteksi kesalahan, dan pengalamatan setiap jaringan itu berbeda-beda. Dalam implementasinya, sebuah gateway di antara kedua jaringan biasanya terdiri dari dua bagian. Setiap bagian terhubung dengan jaringannya masing-masing, dan gateway harus dapat mengerti alamat dan tujuan host. Hambatan pertumbuhan dan perkembangan komunikasi antar network jangka panjang akan terjadi dikarenakan tiga alasan berikut. Yang pertama adalah jika ukuran paket maksimum yang diizinkan ditentukan, maka menjadi tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi parameter ukuran paket internal dari satu jaringan ke jaringan lainnya dan dari parameter ukuran paket internal dari semua jaringan lainnya. Yang kedua adalah akan sangat sulit untuk meningkatkan ukuran paket maksimum yang diizinkan sebagai respons terhadap teknologi terbaru. Yang ketiga adalah pengalamatan asosiatif dan enkripsi paket mungkin memerlukan ukuran paket tertentu untuk berkembang selama transit untuk menggabungkan informasi baru. Selanjutnya adalah kita akan membahas ketingkatan level komunikasi. Baik, agar komunikasi antar jaringan dapat terjadi, maka dibutuhkan proses komunikasi. Proses ini dapat dijadikan ke beberapa tingkatan seperti yang pertama adalah format pengalamatan. Pemilihan format alamat merupakan masalah antar jaringan. Karena alamat jaringan lokal TCP dapat bervariasi secara substansial dalam format dan ukuran. Alamat TCP internetwork yang seragam dimengerti oleh masing-masing gateway dan TCP sangat penting untuk routing dan pengiriman paket antar jaringan. Yang kedua adalah pengalamatan TCP. Pengalamatan TCP terkait erat dalam masalah perutaian, karena host atau gateway harus memiliki tujuan yang cocok. Host atau gateway untuk paket internet network keluar.
Selanjutnya adalah pengalamatan port. Di sini TCP penerima dihadapkan dengan tugas demultiplexing aliran paket internetwork yang diterimanya dan merekonstruksi pesan asli untuk setiap proses tujuan. Setiap sistem operasi memiliki sarana internal sendiri untuk mengidentifikasi proses dan port. Lalu adalah format segmen dan paket. Pesan dipecah oleh TCP menjadi segmen-segmen. Dua segmen pertama yaitu berisikan port number dan port sumber dan tujuan. Bagian ketiga dan keempat merupakan transmisi ulang dan pendeteksi duplikat. Poin berikutnya adalah perakitan dan pengurutan. Rekonstruksi pesan pada penerimaan TCP jelas membutuhkan setiap paket internetwork membawa nomor urut yang unik. Untuk aliran pesan port tujuan tertentu, nomor urut ini harus meningkat atau menurun secara monoton karena digunakan untuk menyusun ulang dan menyusun kembali paket yang tiba menjadi pesan. Selanjutnya adalah transmisi dan deteksi duplikat. Transmisi yang dapat diandalkan 100%. Kami mengusulkan timeout dan mekanisme pengakuan positif yang akan memungkinkan TCP pulih dari kehilangan paket dari satu host ke host lainnya. TCP mentransmisikan paket dan menunggu balasan atau acknowledgement yang dibawa dalam aliran paket terbalik. Jika tidak ada pengakuan untuk paket tertentu yang diterima, TCP akan melakukan pengiriman ulang. Selanjutnya adalah kontrol arur. Setiap segmen yang tiba di TCP tujuan pada akhirnya dikenali dengan mengembalikan nomor urut segmen berikutnya yang harus diteruskan ke proses selanjutnya yang mungkin belum tiba. Lalu penanganan input-output. TCP memiliki komponen yang menangani input atau output dari dan ke tujuan jaringan. Ketika sebuah paket telah tiba, itu memvalidasi alamat dan menempatkan paket pada antrian. Kumpulan buffer dapat diatur untuk menangani kedatangan, dan jika semua buffer yang tersedia habis, kedatangan selanjutnya dapat dibuang karena paket yang tidak diakui akan ditransmisikan ulang. Lalu kita masuk ke bagian komunikasi TCP atau proses. Untuk mengirimkan sebuah pesan, sebuah proses menyiapkan teksnya di daerah buffer di ruang alamatnya sendiri. Ini menyisipkan informasi kontrol yang diperlukan di blok kontrol transmisi atau kita sebut TCB, dan meneruskannya ke kontrol dengan meneruskan kontrol ke TCP. TCB ini berisi informasi yang diperlukan untuk memungkinkan TCP mengekstrak dan mengirimkan data proses. Apa saja itu bagian dari TCP? Bagian pertama yaitu adalah source address. Source address ini biasanya berisi alamat net atau host atau TCP atau port dari pengirim. Selanjutnya adalah destination address, yaitu berisi net atau host atau TCP atau port dari penerima. Selanjutnya adalah next packet sequence number. Ini adalah nomor urut yang akan digunakan untuk paket berikutnya yang akan dikirimkan TCP melalui port ini. Lalu adalah current buffer size, di mana itu merupakan ukuran buffer pada saat proses pengiriman. Selanjutnya adalah next write position, yaitu adalah alamat dari posisi berikutnya dalam buffer, di mana proses dapat menempatkan data baru untuk transmisi. Selanjutnya adalah next read position, di mana alamat transmisi mulai membaca untuk mulai membangun segmen output selanjutnya. Lalu adalah end read position, itu adalah alamat di mana TCP memberhentikan transmisinya. Lalu nomor ke-8 adalah number of retransmission atau maximum retransmission. Itu field ini memungkinkan TCP untuk mencatat beberapa kali data telah ditransmisi ulang. Lalu ada bagian timeout dan flag. Ini untuk menandakan berapa lama delay yang terjadi saat data tidak berhasil dikirimkan. Selanjutnya adalah current acknowledgement. Field ini untuk mengidentifikasi byte data yang tidak diterima tujuannya. Bagian selanjutnya adalah koneksi dan asosiasi. Sebagian besar pemikiran tentang komunikasi proses ke proses dalam jaringan paket switch itu telah dipengaruhi oleh sistem telepon di mana-mana saat ini.
Protokol host to host untuk ARPANET itu berurusan dengan secara eksplisit dengan pembukaan dan penutupan koneksi simplex antar proses. Bukti telah disajikan bahwa protokol connection free ini berbasis pesan dapat dibangun, dan ini membawa kita untuk secara hati-hati memeriksa gagasan koneksi. Selanjutnya adalah pembebasan koneksi protokol dan asosiasi. Di dalam ARPANET, pemrosesan depan pesan antarmuka atau IMP tidak harus membuka dan menutup koneksi dari sumber ke tujuan. Alasannya adalah karena koneksi selalu terbuka, karena alamat setiap sumber dan tujuan tidak pernah dipindahkan atau sama. Ketika nama dan tempat statis dan tidak berubah, hanya perlu membeli label pada paket dengan sumber dan tujuan untuk mengirimkannya melalui jaringan. Dalam bahasa kita, setiap sumber dan tujuan itu membentuk asosiasi. Dalam kasus proses, kami menemukan bahwa alamat port terus-menerus digunakan dan digunakan kembali. Beberapa proses yang pernah ada itu dapat diberikan alamat tetap dan tidak berubah. Misalnya adalah proses logger. Namun, jika kita mengira bahwa setiap TCP memiliki persediaan alamat port yang tidak terbatas, sehingga tidak ada alamat lama yang akan digunakan kembali, maka setiap port yang dibuat secara dinamis akan diberi alamat yang tidak digunakan berikutnya. Dalam lingkungan seperti itu, tidak akan pernah ada kebingungan oleh sumber dan tujuan TCP untuk penerima yang dituju atau sumber dari setiap pesan, dan semua port akan menjadi asosiasi. Kesimpulan untuk artikel ini adalah penulis telah membahas beberapa masalah mendasar yang terkait dengan interkoneksi, jaringan paket switching. Secara khusus, kami telah menjelaskan protokol yang sederhana namun sangat kuat dan fleksibel, menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan dan penghancuran asosiasi proses ke proses. Kami telah mempertimbangkan beberapa masalah implementasi yang muncul dan menemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat ditetapkan oleh host dengan kapasitas yang sangat bervariasi. Langkah penting selanjutnya adalah menghasilkan spesifikasi rinci dari protokol hingga beberapa eksperimen awal dengannya dapat dilakukan. Eksperimen ini diperlukan untuk menentukan beberapa parameter operasional. Misalnya seberapa sering dan seberapa jauh paket benar-benar tiba tidak sesuai pesanan, penundaan seperti apa yang ada di antara pengakuan segmen, dan seperti apa batas waktu pengiriman ulang dari protokol yang diusulkan. Demikian tinjauan artikel saya terkait Protocol for Network Intercommunication. Sekian dan terima kasih.